Statistika adalah ilmu yang membantu kita untuk mengumpulkan, menganalisis, mempresentasikan, hingga memprediksi satu data. Salah satu materi yang penting untuk kita kuasai adalah kuartil. Apa sih itu kuartil? Nah, pengertian kuartil hampir sama dengan median. Hanya saja pada kuartil pembagiannya adalah 4. Kuartil adalah suatu nilai yang bisa membagi kumpulan data menjadi 4 bagian sama besar. Syarat untuk mendapatkan kuartil ini adalah data harus diurutkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Maka, setiap bagian memiliki persentase sebesar 25%. Teman-teman dapat memperhatikan ilustrasi berikut. Yang pertama adalah kuartil data tunggal, yang merupakan suatu nilai yang membagi data yang disusun secara tunggal, tidak dalam bentuk interval, dan menjadi 4 bagian sama besar. Sederhananya, data tunggal adalah data yang terdiri dari nilai-nilai tunggal seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kuartil data tunggal umumnya dipakai untuk mengukur sebaran atau variasi data, serta untuk menentukan nilai-nilai ekstrim atau pencilan. Selanjutnya adalah rumus kuartil data tunggal. Q1 rumusnya adalah N ditambah 1 dibagi 4. Q2 rumusnya 2 buka kurung N ditambah 1 dibagi 4. Q3 rumusnya adalah 3 buka kurung N ditambah 1 dibagi 4. Berikut adalah contoh soalnya. Diberikan data tunggal berikut ini, hitunglah kuartil pertama Q1, kuartil 2 Q2, dan kuartil 3 Q3. Nah, jadi cara jawabnya yang pertama itu adalah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari 3 hingga 13. Nah, sekarang yang kita cari adalah kuartilnya. Nah, di sini Q1 adalah N ditambah 1 dibagi 4, maka kita cari dulu N-nya. N itu adalah jumlah data. Nah, jadi N itu sama dengan 11, jadi 11 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 12 per 4, sama dengan 3. Nah, ini bukan jawaban, melainkan urutan jawabannya. Nah, Q1 berada di urutan ketiga, jadi Q1-nya adalah 1, 2, 3, jadi Q1-nya adalah 5. Selanjutnya kita mencari Q2-nya. Rumus Q2 adalah 2 buka kurung N ditambah 1 per 4 tutup kurung dibagi 4 tutup kurung. Ini Q2 berada di urutan ke-6. Jadi Q2 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi Q2 adalah 7. Selanjutnya adalah Q3. Rumus Q3 adalah 3 buka kurung N ditambah 1 per 4 tutup kurung. Q3 berada di urutan ke-9, jadi Q3 adalah, nah ini udah yang ke-6, jadi selanjutnya adalah 7, 8, 9. Jadi Q3 sama dengan 11. Ini jawabannya. Sekian, terima kasih. Nah, jadi hari ini saya akan membahas mengenai materi tentang kuartil data kelompok. Nah, kuartil data kelompok adalah kumpulan data yang ditulis dalam bentuk interval. Data kelompok ini membagi data-data interval menjadi 4 bagian sama besar. Nah, dapat kita ketahui rumus kuartil data kelompok dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan letak dan juga berdasarkan dari nilainya. Rumus yang pertama yang harus kita cari yaitu berdasarkan letaknya, yaitu QI sama dengan I seperempat N. I ini adalah nilai dari kuartil yang kita cari, bisa berupa kuartil 1, 2, atau 3. Yang kedua yaitu berdasarkan nilainya. QI sama dengan TBI atau tepi bawah dari data ditambah I per 4N dikurang frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi dari data sebelumnya yang kita cari per frekuensi dikali P atau panjang kelas. Nah, biasanya QI ini kita cari setelah kita mengetahui letak dari suatu data kuartil dalam kelompok. Nah, ini beberapa keterangan yang bisa kita lihat dari data yang dicantumkan. QI adalah kuartil KI, TBI tepi bawah kelas kuartil yang dikurangi dengan 0,5, P adalah panjang kelas interval, VK adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas kuartil KI, V kecil adalah frekuensi kelas kuartil KI, dan N adalah banyak datum. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu tentukan nilai kuartil 1, 2, dan 3 dari data pada tabel berikut.
Nah, di dalam tabel telah diketahui mengenai tentang komponen nilai dan juga frekuensi. Frekuensi kumulatif harus kita cari terlebih dahulu agar memudahkan kita ketika menjawab soal. Nah, frekuensi kumulatif adalah penjumlahan dari beberapa frekuensi yang terdekat. Nah, contohnya, nilai rentang dari 30 sampai 34 frekuensi kumulatifnya adalah 8. Rentang 35 sampai 39 frekuensi kumulatifnya adalah 8 tambah 10 hasilnya 18. Begitu pula dengan selanjutnya. 18 ditambah 13 hasil 31, 31 tambah 17 hasilnya 48, 48 tambah 14 hasilnya 62, 62 tambah 11 hasilnya 73, dan 73 ditambah 7 hasilnya 80. Nah, selanjutnya kita harus mencari frekuensi total atau jumlahnya, atau kita sebut sebagai N. Nah, dengan cara ditambahkan semua hasil dari frekuensi yang tadi diketahui. 8 ditambah 10, 10 ditambah 13, 13 tambah 17, 17 tambah 14, 14 tambah 11, dan 11 tambah 7 hasilnya 80. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui, kita bisa menjawab hasil dari kuartil 1. Pertama, kita tentukan letak dari kuartil pertama, karena kita ingin mencari kuartil pertama terlebih dahulu. Maka rumusnya yaitu I/4N. Nah, karena I-nya ini kita ambil kuartil pertama, kita ubah I-nya ini menjadi 1/4N. Sehingga 1/4 dikali 80 hasilnya adalah 20. Nah, kemudian kita lanjut mencari nilai dari Q pertama dengan menggunakan rumus TBI ditambah I/4N dikurang frekuensi kumulatif dikali panjang dari nilai suatu data per frekuensi. Nah, nilai dari TBI ini atau tepi bawah data ini serta frekuensi kumulatif panjang data dan frekuensi dapat kita temukan melalui tabel. Nah, di sini nilai dari frekuensi kumulatif menjadi acuannya. Karena letak dari satu data adalah 20, maka angka frekuensi kumulatif tidak boleh kurang dari 20, tapi boleh mendekati angka dari 20 secara lebih, contohnya 31. Jadi kita mengambil rentang dari frekuensi kumulatif 31 dengan nilai yaitu 40 sampai 44, frekuensinya 13 dan frekuensi kumulatifnya adalah 31. Sehingga tepi bawah datanya yaitu 40 dikurang 0,5 yaitu 39,5 dengan frekuensi sebanyak 13 dan frekuensi kumulatif di atas 31 atau angka sebelumnya jika di dalam rumus yaitu 18. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yaitu 39,5 ditambah 20 kurang 18 yaitu 2 dikali 5. 5 ini adalah panjang data dari 40 dikurangin dengan 45 tadi ya teman-teman, yaitu 5 rentang datanya. Sehingga 39,5 tambah 10/13 hasilnya 40,27. Kemudian kita masuk mencari kuartil kedua. Sama sih dengan kuartil pertama, tetapi nilai dari I-nya kita ubah menjadi 2. Maka rumusnya menjadi 2/4N. 2/4 dikali 80 hasilnya adalah 40. Sehingga letak dari kuartil kedua yaitu 40. Nah, kemudian kita cari nilai dari kuartil kedua dengan menggunakan rumus TBI tambah I/4N dikurang frekuensi kumulatif dikali panjang data per frekuensi. Karena batas datanya adalah 40, maka kita cari data yang tidak boleh kurang dari 40, tapi boleh lebih dari 40, yaitu frekuensi kumulatif 48. Sehingga rentang data yang kita dapatkan yaitu 45 hingga 49. Frekuensinya adalah 17 dan frekuensi kumulatif adalah 48. Nah, sehingga dari rumus dapat kita ketahui dan simpulkan bahwa nilai dari frekuensi adalah 13, frekuensi kumulatifnya yaitu harus lebih dari 40, itu boleh dan tidak boleh kurang dari 40. Sehingga dapat kita temukan nilai dari frekuensi kumulatif yaitu 48, yang dimana frekuensi kumulatif di dalam rumus harus angka sebelum atau di atasnya yaitu 31. Kemudian kita dapatkan juga panjang datanya adalah 5 dan juga frekuensi yaitu 17. Kita masukkan ke rumus 44,5 ditambah 40 kurang 31 hasilnya 94/17 dikali 5. 44,5 tambah 45/17 hasilnya adalah 47,15. Nah, selanjutnya kita melanjutkan mencari kuartil ketiga atau kuartil terakhir dalam materi ini. Nah, kuartil ketiga ini kita tinggal ubah I-nya saja menjadi angka 3. Maka 3/4 dikali N yaitu 3/4 dikali 80. Hasilnya adalah 60.
Nah, selanjutnya kita mencari dari nilai kuartil ketiga dengan menggunakan rumus TBI tambah I per 4N dikurang frekuensi kumulatif dikali panjang kelas atau panjang data per frekuensi. Nah, karena letak data telah kita ketahui berada pada angka 60, maka batas frekuensi kumulatif harus tidak boleh kurang dari 60 dan boleh melebihi dari 60. Maka rentang data yang kita ambil yaitu 50 hingga 54. Yang dimana 50 hingga 54 ini frekuensi kumulatifnya yaitu 62. Nah, kita dapatkan 50 dikurang 0,5 hasilnya adalah 49,5 untuk mencari tepi bawah data. Kemudian frekuensinya yaitu 14 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 48, yaitu angka di atas dari frekuensi kumulatif yang kita ketahui atau angka sebelum frekuensi kumulatif. Nah, kita masukkan ke rumus dan panjang datanya yaitu 5. Yang dimana kita hitung bersama-sama dari 50 hingga 54 itu adalah 51, 52, 53, 54. 50, 51, 52, 53, 54. Kita hitung dari angka 50 sehingga mendapatkan panjang data yaitu 5. Nah, kita masukkan ke rumus. Q3 sama dengan 49,5 tambah 60 kurang 48 adalah 12 per 14 dikali 5, yaitu 49,5 tambah 60 per 14. Maka hasilnya adalah 53,79 untuk nilai Q3. Jadi pada video kali ini kita akan belajar materi selanjutnya yaitu persentil. Nah, persentil ini ada dua bagian, yaitu ada persentil data tunggal dan kelompok. Tapi kali ini kita akan bahas yang data tunggal terlebih dahulu. Jadi secara umum pengertian persentil itu adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai ke terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Jadi nanti rumusnya untuk menentukan letak persentil itu adalah PI sama dengan I kali N tambah 1 dibagi 100. Oke, langsung aja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu di sini disuruh menentukan nilai persentil 80 dari data berikut ini. Ada 8, 10, 15, 12, sampai 15 lagi. Jadi untuk kita menyelesaikan soalan ini, yang pertama kita harus lakukan itu adalah mengurutkan datanya sesuai pengertian tadi. Harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kita urutkan terlebih dahulu. Apa sih ini videoin terus? Setelah datanya diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, ini kita tandai sebagai X1, X2, X3 sampai ini ada 15 datanya. Sudah diurutkan dan sudah ditandai X1, X2 sampai banyak datanya ternyata ada 15. Jadi langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah menentukan letaknya. Kita masukkanlah rumus ini. Kali N tambah 1 per 100. Di sini kita udah tahu ini berarti yang ditanya yaitu 80. Jadi ini ditandai sebagai I-nya. Terus ini N-nya.
15 karena N itu adalah banyak datanya. P80 sama dengan I-nya 80 kali N-nya 15 ditambah 1 per 100 sama dengan 80, 15 tambah 1, 16 per 100. Terus ini bisa kita coret nolnya, 8 kali 16, 128 per 10. 128 bagi 10 sama dengan 12,8. Nah, ini masih tentukan letak persentilnya. Langkah yang selanjutnya kita cari itu adalah menentukan nilainya. Jadi itu masih letak persentilnya, belum nilai. Lalu yang selanjutnya kita lakukan adalah mencari nilai. Nah, untuk mencari nilai P80 ini kita pakai Nah, untuk mencari nilai P80 itu kita tulis P80 sama dengan, ini kan tadi dia dapat 12,8. Jadi biasanya nanti dia akan dapat yang berkoma-koma. Nah, kita ambil 12 ini jadi X12 ditambah, karena 12 ini diambil berarti sisanya 0,8 kan. Untuk ditambah berarti dia 0,8 dikali X yang setelah X12. Jadi kalau setelah X12 berarti X13 dikurangi X12 itu sendiri. Baru ini X12. X12 nya di sini kita lihat dari data yang udah berurut yaitu 15. Tulis 15 tambah 0,8 kali X13-nya 15 juga kurang 15. Nah, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 0,8 15 kurang 15 kali 0 berarti. Nah, ini kita selesaikan dulu yang kali 0,8 kali 0 berarti hasilnya 0 kan? Maka hasilnya sama dengan 15 karena 15 tambah 0 15. Jadi, jawaban untuk soal tersebut tentukan nilai persentil 80 dari data berikut ini adalah 15. Sekian dan terima kasih. Nah. Oke, selanjutnya persentil data kelompok. Persentil data kelompok adalah ukuran dalam statistik yang mewakili persentase titik data dalam kumpulan data tertentu yang berada di bawah nilai tertentu yang dimuat oleh data kelompok yang berupa interval dari 4 bagian data. Rumus persentil data kelompok ialah PI sama dengan TB ditambah I per 100 dikali N dikurang FK per FP dikali P. Nah, keterangan dari rumus-rumusnya itu ialah yang pertama N itu ialah jumlah seluruh frekuensi. Selanjutnya TB, tepi bawah kelas persentil. Selanjutnya I, bilangan bulat yang kurang dari 100. Selanjutnya P, panjang kelas interval. Selanjutnya FI, frekuensi kelas persentil. Selanjutnya FK, yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. Kita masuk ke contoh soal, yang dimana nilai X itu yaitu 41 sampai 45 memiliki frekuensi 3 dan 46 sampai 50 memiliki frekuensi 6 dan selanjutnya ada yang tabel. Nah, awalan kita sebelum menentukan persentilnya, kita harus mencarikan semua total dari frekuensi yang dimana memiliki nilai seluruh frekuensi 40. Selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif yang dimana kita menjumlahkan satu persatu dari frekuensi. Yang pertama yaitu 3 selanjutnya ditambah oleh frekuensi yang kedua yaitu 6 mendapatkan hasil 9 dan selanjutnya hingga mendapatkan seluruh frekuensi kumulatif. Nah, sebelum kita mencari nilai dari persentil P25, kita harus mencari dulu letak P25 nya di mana, yaitu menggunakan rumus I per 100 dikali N. Tadi I sudah diketahui, yaitu bilangan bulat yang kurang dari 100, yaitu seperti yang kita cari itu 25. Jadi kita letak itu ya 25 per 100 dan N itu ialah hasil dari seluruh frekuensi yang kita dapat tadi 40. Nah, kita kali dan bagi yang mendapatkan hasil letak P25 nya itu ada di 10. Nah, selanjutnya kita mencari nilai setelah kita mengetahui letak P25 nya.
Nah, kita mencari nilai persentil data kelompok itu menggunakan rumus TB tambah I per 100 dikali N kurang frekuensi kumulatif per FP dikali P. Nah, TB itu ialah tepi bawah kelas persentil. Itu didapati oleh, tadi kita mendapatkan letak P25-nya itu ada di 10. Nah, kalau kita bilang dia di 9 frekuensi kumulatif ini, itu dia tidak termasuk karena 10 tidak ada. Nah, jadi itu dia berada di barisan 25. Kenapa? Karena setelah 9, 10. Nah, setelah 10, 25. Jadi bagian 10 itu ada di barisan 25, yaitu di barisan kelas 51 sampai 55. Nah, tepi bawah kelas persentil itu diambil dari angka pertama, yaitu 51. Nah, setelah kita mengetahui itu, kita kurangi dengan 0,5. Kenapa dikurangi dengan 0,5? Itu sesuai rumus yang telah dibuat. Nah, setelah kita kurangi, dapat menjadi 50,5 ditambah oleh I per 100. I tadi sudah kita ketahui yaitu 25, karena itu yang akan kita cari. Dan dikurangi oleh N. N sudah diketahui 40 jumlah dari seluruh frekuensi. Dikurang oleh FK. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Nah, tadi kan kita mendapati kelasnya itu yang nomor 25 frekuensi kumulatifnya. Nah, FK itu yang diminta sebelum dari kelas persentil. Sebelum dari 25 itu ialah 9. Maka kita buat di rumus tersebut, yaitu frekuensi kumulatifnya 9. Nah, selanjutnya dibagi oleh FP. FP itu ialah frekuensinya. Itu dia satu baris dengan frekuensi 16. Jadi kita buat 16. Dikali P. P itu ialah panjang kelas interval, yang dimana tadi 51 sampai 55. Kita mencari berapa kelas yang dihitung dari 51 sampai 55. 51 itu kita ikuti 51, 52, 53, 54, 55. Ada 5 kelas dalam satu persentil. Nah, kita dikali oleh 5. Saatnya kita kali jumlah dan kita bagikan. Nah, pertama kita bagi dan kalikan dulu rumus 25 per 100 dikali 40, yaitu mendapatkan 10. Nah, untuk mendapatkan 10. Namun, saya melakukan kesalahan. Sebenarnya kita membuat kurung di sini. Agar operasi pengurangannya ini tidak terganggu oleh perkalian dari 5. Jadi, kita harus mendahului dulu 10 kurang 9 itu mendapatkan 1 per 16. Nah, setelah kita mendapatkan itu, jadi 5 ini langsung kita kalikan ke dalam yang mendapatkan 5 per 16. Dan setelah itu langsung kita bagikan dulu. 5 per 16 ini mendapatkan hasil desimal. Dan itu mendapatkan 0,3125. Dan setelah itu mari kita jumlahkan seluruhannya yang mendapatkan hasil 50,8125. Sekian dari nilai persentil yang kita dapatkan dari P25. Terima kasih.